Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma'abduh. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Melanjuti dari persoalan-persoalan atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dan bahkan sangat panas pembahasan itu pada hari ini, tentang munculnya Kiai Haji Umaduddin Usman Al-Bantani. Saya tidak menyangka bahwa akan ada orang yang sangat berani seperti Kiai Haji Umaduddin Usman Al-Bantani ini. Karena kalau kita melihat kekuatan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini sangatlah terorganisir. Bahkan ada organisasinya semisal Rabitah Alawiyah yang dipimpin oleh Habib Taufik Segaf yang saat ini. Dan tidak lama lagi Ba'alawi ini akan menguasai Indonesia. Pasti itu akan terjadi. Kalau melihat gerakannya yang sangat sistematis, saya kira terorganisir dan pendanaan yang cukup, maka kiai-kiai Nusantara ini tidak akan lama lagi akan disisihkan. Walaupun sebenarnya kalau dalam ilmu sejarah, kiai-kiai Nusantara inilah yang seharusnya lebih dihormati karena jasanya jauh lebih banyak dari kaum Bani Alawi yang datang dari Yaman. Akan tetapi ketika Kiai Umaduddin muncul, membela kiai-kiai Nusantara yang semakin hari semakin disisihkan, dan lebih menjadi makmum terhadap Habib-Habib Bani Alawi. Ini kalau menurut penelitian Kiai Umaduddin ini, bahwa Ba'alawi itu nasabnya telah putus pada Rasulullah. Jadi dalam artian mereka bukan keturunan Nabi lagi, tapi mereka hanyalah keturunan Bani Alawi yang tidak bersambung ke Rasulullah SAW. Jadi jika ada Habib-Habib yang saat ini masih mengaku sebagai keturunan Nabi, maka pengakuan mereka adalah pengakuan yang sangat batal, karena sampai saat ini tidak bisa mereka membuktikan baik secara ilmiah maupun secara genetik bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka berdosalah kita yang menganggap mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara dusta atas namaku, Nabi Muhammad tidak pernah bicara ini, lalu dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bicara ini, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tunggulah tempat duduknya nanti di neraka. Ini hanya persoalan pembicaraan kalau Nabi Muhammad tidak pernah bicara A, tapi dipolitisasi bahwa ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berbicara A saja, ini tempat duduknya di neraka jahanam. Apalagi ada seseorang yang jelas-jelas yang bukan keturunan Nabi lalu mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini jauh lebih parah siksanya nanti di akhirat. Karena menganalogikan sabda Nabi Muhammad tersebut, bahwa yang berdusta atas nama Nabi saja ini sudah tempatnya di neraka, apalagi berdusta atas darah genetik Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat-sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunculan Kiai Umaduddin ini saya kira sangatlah tepat dan muncul di waktu yang sangat dimana Ba'alawi ini ingin betul-betul menguasai Nusantara ini, ingin menjajah. Karena terlalu banyak majelis-majelis ini, majelis-majelis itu yang hanya sibuk membesarkan kelompok mereka, nama mereka sendiri. Majelis A, majelis B, majelis C. Sedangkan di sana tidak ada kajian-kajian keilmuan yang membicarakan tentang persoalan-persoalan agama dan tentang persoalan-persoalan bangsa. Itu semua hanya dilakukan oleh kiai-kiai NU.
ke sana kemari menjelaskan tentang kajian-kajian hukum fikih, muamalah sehari-hari, dan bagaimana bersosial yang baik. Itu dilakukan oleh para kiai-kiai seperti Gus Koyum, ya, Gus Bahauddin. Tapi ini kan Bani Alawi kan tidak ada yang seperti ini. Saya lihat hanya ya selawatan, majelis-majelis. Dalam artian selawatan bukan tidak bagus. Hanya saja kan pewaris para nabi itu kan adalah orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, ilmu keagamaan, itu pewaris nabi. Kalau semisal seperti bahar hanya cocok saja yang dijual, misalkan yang hanya merusak, kemudian yang hanya merusak nilai-nilai luhur umat Islam, tapi dia selalu mengatakan mewakili umat Islam harus didukung oleh seluruh umat Islam dalam berdakwah. Itu kan berdakwah dari mana itu? Wong itu setiap ceramah, setiap ngomong left baik di YouTube maupun di ceramah-ceramahnya itu selalu ngawur terus, gak pernah jelas tuh ngawur itu. Jelas kelihatan bahwa Bahar ini memang tidak punya ilmu sama sekali, gak ada itu, baik dalam ilmu konteks kenegaraan maupun kebangsaan maupun dalam ilmu-ilmu keislaman. Akan tapi dia selalu mengatakan bahwa mewakili umat Islam, ijtima ulama. Kalau ada politik ini lalu berbicara tentang mengikuti ijtima ulama. Ulama dari mana? Banyak ulama-ulama di mana-mana itu yang tidak diundang ketika melakukan ijtima ulama. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini banyak merasakan umat Islam dan juga banyak merasakan rakyat Indonesia. Karena sepak terjangnya yang tidak jelas. Selalu melanggar undang-undang, merendahkan pribumi, seakan-akan mereka itu adalah bangsa Arya yang pernah diciptakan oleh Adolf Hitler, sedangkan yang lain adalah bangsa Buddha. Sehingga kemunculan Ki Imaduddin Usman Al-Bantani adalah menjadi pukulan telak saat ini. Kalau dulu mereka merasa bangga, tidak ada sehebat-hebat apapun kiai itu tidak akan bisa mengalahkan Habib, karena Habib adalah darah Rasulullah. Ternyata setelah dikaji, ternyata nasabnya terputus, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan secara bukti ilmiah, sekarang kan sudah banyak tersebar bahwa sekitar berapa puluh orang itu dari kalangan Habab itu yang tes DNA, ternyata darahnya tidak sama dengan darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita untuk bangsa Nusantara agar Indonesia ini kembali seperti dahulu lagi. Mari kita berjuang bersama-sama bahwa Bani Alawi ini tidak pantas mengaku-ngaku keturunan Nabi, tidak pantas berbicara seenaknya, tidak pantas selalu keluar sampah dari mulutnya seperti Bahar bin Smith ini yang tidak jelas apa tujuannya dia di Islam, tidak jelas tujuannya apa, pandangannya tentang Islam ke depan yang tidak jelas apa tujuannya, apakah hanya ingin membuat dia memperkaya diri sendiri dan keluarganya atau bagaimana. Karena yang jelas bagaimanapun Nusantara ini harus kembali seperti dulu. Islam digambarkan dengan ramah tamah, Islam digambarkan dengan wajah kenabian Muhammad SAW. Islam juga harus digambarkan dengan tauladan yang baik, dengan provokasi dan adu domba. Islam juga harus digambarkan sesuai ajaran-ajaran yang tertera di Al-Quran maupun dan Al-Hadis. Mari kita lawan bersama-sama tentang pengakuan-pengakuan palsu mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena ini menyangkut darah suci Nabi Muhammad SAW, menyangkut harga diri Nabi Muhammad SAW, menyangkut reputasi Nabi Muhammad SAW selama beliau berdakwah di dunia ini, dan mampu menjadi orang nomor satu paling berpengaruh di dunia versi para ilmuwan di dunia seperti katakanlah Michael Hart, katakanlah Thomas Charlie, dan berapa ilmuwan besar lainnya di dunia.
Ini demi reputasi Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita jaga bersama, karena Nabi Muhammad SAW adalah khuluqin azim, adalah makhluk yang paling agung di dunia. Kita reputasinya harus kita jaga, harga dirinya harus kita jaga. Jangan sampai orang-orang seperti Bahar mencoreng Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu orang-orang seperti Bahar ini tangkap, dan sadarkanlah bahwa dia tidak pantas berbicara atas Nabi Muhammad SAW kalau dari mulutnya hanyalah sampah-sampah saja.